Welcome. This is Apotheker, a pharmacist small talk. We are talking about health issue until an absurd question with Anita Wijayatmiko on the mic and Yanis Aditya Mahendra. Enjoy. Hari ini 31 Januari 2021, kembali lagi dengan saya Anita Wijaya dan rekan saya Yanis Aditya Mahendra dalam acara Apotheker. Ya, jadi mungkin sering banget teman-teman apoteker itu menanyakan gimana sih pandangan dokter terhadap profesi apoteker. Jadi hari ini kita mau bahas tentang itu dan sudah kedatangan bintang tamu guest star yaitu Dr. Sofi. Hai Sofi. Halo C, halo Yani. Ya, kita bertemu lagi. Ya. Yang mau tahu background sekolah FK itu kayak gimana, terus Kak Sofi ini sekarang kerja di mana, bisa nonton di episode yang sebelumnya. Ini aku juga kepo Sof, sebagai seorang apoteker. Di pandangannya dokter itu apoteker itu orang yang seperti apa kalau di dunia kerja? Misalnya orang yang sok tahu atau annoying atau malah tidak teranggap, itu kayak gimana sih kalau di dunia kerja itu? Oke. Jadi kalau misalkan menurut pandanganku nggak biasa-biasa aja sih, nggak ada yang gimana-gimana gitu ya. Terus kan juga waktu itu aku pernah internship di salah satu rumah sakit di Bojonegoro. Terus ya paling interaksiku sama apoteker itu kan kalau misalkan ada obat yang ternyata habis gitu kan, mereka menghubungi bilang gitu, terus atau enggak obatnya enggak ada. Terus juga kalau misalkan ini kan biasanya juga ini ya mencek apa sih interaksi obat ataupun apa gitu kan ya. Nah, dan orangnya ya asik-asik aja diajak ngobrol gitu. Jadi aku yang kayak mungkin semua itu balik lagi ke tipe orangnya gitu ya. Kalau misalkan emang mereka baik ya baik-baik aja sih. Sama apoteker juga gitu. Oke. Itu kadang tuh enak gitu diingetin kan, dok ini ada interaksinya ini. Jadi kayak oh iya benar gitu. Kayak saling inilah gitu. Nambah ilmu. Gitu. Kalau gitu coba pertanyaannya aku ganti. Tergantung pribadi orangnya masing-masing. Iya. Oke, coba pertanyaannya aku ganti sedikit Sof. Menurut dokter, pekerjaannya apoteker itu ngapain? Kan soalnya kalau di FK juga diajarin farmakologi kan. Jadi kayak apa ya, maksudnya agak ada tumpang tindih nggak sih? Dokter itu juga tahu obat, apotekernya juga tahu obat. Menurut dokter itu apoteker kerjanya ngapain? Oke, ya itu kan meskipun kita diajarin, otomatis kan memang kita harus tahu. Tapi terkadang kan karena udah nyampur nih sama yang lain, kadang-kadang kayak lupa gitu kalau ternyata obat ini tuh harus hati-hati gitu kalau misalkan dikombinasiin sama yang lain gitu. Nah, menurutku nggak tahu nih benar atau enggak, tapi menurutku tugas apoteker tuh kayak mengingatkan kita gitu. Terus juga dosis juga kan barangkali ada yang keliru gitu. Terus yaitu mengingatkan kayak hati-hati dok, ini ada interaksinya kayak gini harus diperhatikan, atau enggak ini dosisnya kelebihan misalkan pada anak-anak gitu. Biasanya kan harus ada hitungannya sendiri kan. Benar nggak sih? Benar-benar. Iya sih benar. Jadi kayak lebih ke verifikator ya, double check gitu. Iya, double check benar. Aku sendiri kan juga di sana di tempat kerja juga sering sih, misal masih kayak aturan pakai dosisnya atau kadang-kadang tulisannya nggak jelas. Kadang-kadang juga benar sih tadi ada kayak obatnya kosong mau diganti apa gitu kan juga agak sering juga. Iya. Gimana sih perasaannya sebagai seorang dokter kalau kayak keputusanku ini kan diganggu-ganggu gitu? Ada perasaan itu nggak sih? Oh, nggak tahu kalau misalkan yang lain ya. Kalau aku sendiri enggak sih, kayak selama itu emang sesuai dengan
ilmu gitu ya, sesuai dengan teorinya, terus dikasih saran seperti itu ya, ya aku terima gitu, nggak masalah. Nanti kan itu juga toh demi kebaikan pasien kan, tujuan pada akhirnya itu demi pasien gitu. Jadi ya nggak masalah sih kalau aku diingetin kayak gitu, malah berterima kasih gitu, kayak saling tukar ilmu gitu kan jadinya. Ya bisa saling mengkoreksi mungkin ya juga. Iya benar. Nggak ada kepikiran kayak misalnya, ya nggak ada ya tadi ya. Kalau misalnya gini nulis resep terus ditulisnya misal sesudah makan pakainya. Nah terus apotekernya konfirmasi nih misalnya obat lambung gitu. Kita kan jadi ketika baca resepnya kan bertanya-tanya tuh, loh ini kok sesudah makan, misal harusnya sebelum makan. Terus dikonfirm tuh, dok mau tanya ini emang benar diinginkan sesudah makan atau sebelum makan. Nah itu perasaannya dokter itu gimana sih? Maksudnya ini kepo banget sih aku. Ini orang ini annoying atau sok tahu atau gimana? Ini Berarti dari pihak siapa nih? Soalnya tiap dokter itu beda-beda sih. Emang ada yang dia perasa kayak kok di ini gitu, ya maksudnya diatur-atur gitu. Tapi kalau aku sendiri, kalau aku nyantai ya ya. pribadi, beneran nggak masalah kalaupun aku salah gitu. Oke. Ya emang kenapa kalau diingatkan, kecuali kalau misalkan emang ada alasannya, kita punya alasan kuat gitu. Kenapa misalkan kita ngasih obat lambung setelah makan tuh ada alasannya misalkan, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan memang karena kita murni salah gitu ya, atau kita kurang paham gitu, waktu itu aku juga pernah tuh ngeresepin nih obat untuk sariawan anak kecil, aku lupa tapi obatnya apa gitu. Terus kosong kan ternyata, tapi tuh ditawarin, tapi ada ini dok. Nah terus aku, oh iya dah nggak apa-apa. Terus dibilang lagi sama apotekernya, tapi dok kayaknya keras buat anak-anak. Oh yaudah nggak usah gitu. Jadi kayak ya udah nggak masalah sih gitu. Kalau misalkan emang bahaya untuk pasien ya buat apa gitu kan. Oke, pokoknya intinya pasien ya, patient safety lah ya. Iya benar. Oke. Yang baik untuk pasien. Iya benar. Oke, yang dikepoin lagi itu kenapa sih tulisan resep manualnya dokter itu kadang tulisannya nggak bisa dibaca? Itu sebenarnya ada beberapa faktor. Salah satunya karena dokumen yang harus ditulis oleh dokter itu kan banyak, jadi kayak cepet-cepetan gitu. Tapi sebenarnya nggak semua dokter tulisannya itu jelek. Ya, Teman-temanku benar-benar. itu tulisannya bagus. Kalau aku sih ya masih agak inilah, tapi aku pastiin masih bisa kebaca gitu. Oke. Ya itu alasan salah satunya banyak dokumen, terus juga kebiasaan kayak cepet gitu. Tapi yang penting sih masih bisa kebaca sih, menurut gua yang penting itu. Oke. Dan kalau jelek tapi sulit dibaca, konfirmasi harus di apotekernya gitu, konfirmasi ke dokter itu wajib. Iya. Tapi sebenarnya kalian bisa baca nggak sih? Tergantung. Keren banget. Kadang itu yang jelas cuman huruf awal. Misal amoksisilin ya, A-nya jelas, M lalalala itu wis bablas. Mantap. Cuma kan sekarang jenis obat banyak ya. Nah khawatirnya tuh banyak yang mirip gitu nggak sih? Nama Iya, brandnya. kadang-kadang juga kita tanya dulu ke pasiennya mungkin keluhannya apa, jadi bisa lebih dipersempit pilihan obat-obatnya gitu. Iya. Atau nanya ke pasien, tadi dokternya bilang apa kayak gitu. Oh gitu. Iya. Kita juga ada template sih buat nanyain ke pasien gitu, jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti itu. Oh iya. Konfirmasi gitu ya. Iya, caranya konfirmasi. Terus
gini kan, kalau dulu aku tahunya itu dulu aku lebih tahu sama salah satu keluarga sih, ada dokter yang nggak mau dipanggil bapak atau ibu, mau dipanggil dokter gitu. Kenapa sih kok dokter lebih suka dipanggil dok gitu daripada bapak atau ibu? Ini siapa nih? Dari pasien atau dari teman sejawat? Sebenarnya Dari gini teman sih, dari teman sejawat ya. ya. Misalkan kayak perawat gitu ya. Sebenarnya kalau kalau lagi berhadapan dengan pasien, itu tuh kayak meningkatkan rasa kepercayaan dari si pasiennya sendiri gitu loh. Kalau misalkan dipanggil dok gitu, kayak oh iya saya udah diperiksa sama dokternya. Kalau aku sendiri gitu anggapnya kayak untuk kepercayaan pasien gitu. Kalau misalkan dipanggil bu di depan pasien gitu sebenarnya nggak masalah juga, cuma kan kayak kurang profesional aja gitu. Tapi kalau misalkan di luar pergaulan, aku nggak masalah sih dipanggil apapun, kayak mbak, ade, ya udah nggak apa-apa gitu, sama di luar tugas gitu. Ya tujuannya itu supaya pasien oh ya saya udah diperiksa nih sama dokter, soalnya kejadian ya biarpun aku udah dipanggil dokter gitu ya, pasien tuh tetap aja kayak terus ini dokternya kapan datang ya gitu, padahal itu udah aku yang periksa gitu, jadi kayak oke gitu gitu sih. Ternyata dokter juga mengalami hal-hal seperti itu ya. Iya. Apalagi yang potongannya tidak meyakinkan gitu kan, Potongan. badan yang kecil gitu ya tuh. Udah. Padahal udah diperiksa gitu dari awal tuh, aku yang udah datang nanya-nanyain anamnesis gitu, pemeriksaan fisik. Tiba-tiba datang keluarganya, terus dokternya kapan datang. Macelep ya. Mungkin waktu itu lagi nggak pakai Snelly atau gimana? Bahkan udah pakai Snelly aja masih kadang kurang yakin gitu. Snelly itu apa Padahal guys? pakai Sekarang kan Snelly. pakai strap kan, pakai ini APD kan, kalau sekarang nggak pakai iya. Snelly lagi kan, apalagi gitu. Makin nggak kelihatan. Iya, makin nggak kelihatan. Oke. Terus tadi udah seputar itu ya, tentang apoteker di mata dokter, ya seputar itulah. Nah sekarang Q&A ke tentang kekepoan, khususnya aku juga sih, atau mungkin beberapa teman-teman juga memiliki kekepoan yang sama dengan aku. Nah kita kan sering tuh nonton di drakor-drakor, di movie-movie, dokter itu sampai nggak tidur, terus sampai nggak istirahat, full kerja melek terus. Nah itu apakah di dunia nyata juga kayak gitu, Tasawuf? Sampai benar-benar nggak punya waktu buat makan gitu misalnya? Oh ya. Kalau misalkan waktu koas ya padet banget kayak gitu, sampai ya tadi kan udah yang sebelumnya udah aku ceritain kan kayak gimana. Nah terus kalau di dunia kerja kita kan ada shift malam kan. Nah sedangkan pasien itu nggak bisa diprediksi datangnya kapan gitu kan, ya sampai jam 1, jam 2 gitu. Kalau misalkan mereka kesakitan datang ya harus kita periksa gitu kan. Jadi ya kadang kalau lagi rame begadang gitu. Tapi sebenarnya shiftnya itu ada yang shift per 8 jam, ada yang shift per 12 jam gitu. Kalau kalau dokter umum itu. Cuma kalau salah satunya contoh yang akan sibuk itu contohnya dokter spesialis bedah. Soalnya kan ada beberapa kasus yang bedah kito atau harus segera dilakukan pembedahan gitu, otomatis kan ya harusnya mereka siap jam berapapun gitu loh untuk untuk bedah pasiennya itu gitu. Jadi salah satunya kan kayak di hospital playlist ya itu kan. Dokternya kayak standby gitu ya. Itu sih yang ideal sebenarnya kayak gitu ya. Cuma ada beberapa yang kalau mereka lagi nggak bisa ya akhirnya dirujuk ke tempat lain gitu. Berarti kalau tergantung jadinya. Kalau pengen jadi dokter itu kayak beneran harus bener-bener mengabdikan diri kan ya, kayak have no life kan, berarti ya wis kerjanya, life-nya ya
ya pekerjaannya dia gitu. Iya, jadi konsekuensi gitu dari pilihan yang udah diambil gitu. Kalau misalkan dokter spesialis penyakit dalam masih bisa tidur, cuma memang nanti tidurnya diganggu sama konsulan, misalkan konsul gitu dari dokter umumnya, ada pasien di IGD, tapi ya mereka tetap di rumah gitu. Cuma kan kalau kayak anestesi, bedah itu kan tidak bisa gitu, hanya menunggu di rumah gitu, kalau misalnya ada kasus-kasus gitu. Keren Harus lebih dokter. banyak standby Pak, gitu ya. Iya, tapi biasanya mereka standby di rumah. Nanti kalau ada kasus, ya tinggal dihubungi gitu, dikonsulin dulu kan sama dokter umumnya. Dok, ini ada pasien gini, laporan dulu. Nanti mereka yang kayak, oh ya gini operasi itu atau rujuk gitu ya. Mereka yang menentukan gitu. Berarti banyak on call mereka. Ya, jadi on call dulu sebelumnya. Iya. Kalau dokter spesialis itu kan udah pasti sibuk-sibuk ya. Selain dokter bedah mungkin ada lagi nggak sih spesialis yang sibuk banget gitu, atau ya udah bedah itu udah paling sibuk gitu? Anestesi juga kayak gitu sih. Terus apalagi ya yang sibuk ya? Gitu. Semuanya. Apakah karena jumlah dokter spesialisnya kurang atau gimana? Gitu. Kalau di daerah, iya. Kalau di daerah tuh ada yang satu rumah sakit, satu dokter gitu kan. Terus bayang aja gitu dari semua pasien cuma dirawat sama satu dokter itu gitu kan ya. Mereka juga memang kelelahan sih. Jadi makanya kalau biasanya kalau misalkan udah capek atau apa gitu ya akhirnya pasiennya perlu dirujuk gitu. Dirujuk ke rumah sakit yang lebih banyak dokternya gitu, atau enggak yang lebih lengkap sarana pemeriksaannya gitu. Ya, fasilitasnya. Oke. Terus Sof, sekarang kan kamu kan tadi udah cerita di sebelumnya kalau sekarang kesibukanmu lagi itu buka klinik sendiri di Banjarbaru. Nah, itu lebih enak mana sih? Punya klinik sendiri atau kerja misalnya di rumah sakit? Apa plus minusnya? Oh ya, kalau buka klinik sendiri itu ya keduanya kan ada plus minusnya ya. Kalau misalkan aku praktek sih, bukan klinik. Kalau klinik lebih sulit lagi ngurusnya gitu. Kalau praktek dan baru itu otomatis harus berjuang nyari pasien. Jadi kan masih merintis gitu ibaratnya. Jadi pendapatan pun masih belum tetap gitu kan. Beneran tidak bisa ditentukan gitu berapanya. Nah, kalau misalkan kita kerja di rumah sakit, itu secara gaji sudah fix lah gitu, akan dapat segininya udah tahu gitu. Terus juga tapi enaknya di praktek itu kita bisa ngatur sendiri gitu, nggak ada yang nggak ada yang ngasih peraturan gitu kan. Misalkan ya, nih perintah ya, misalkan nih aku pernah di puskesmas. Nah, aku tahu puskesmas itu kan pasiennya banyak, sedangkan kadang-kadang kan anamnesis atau pemeriksaan fisik itu kan nggak bisa bentar kan, kadang-kadang gitu ya, ada beberapa pasien yang agak bingung nih kondisinya, jadi harus pemeriksaan. Nah, terus di perawatnya ini kadang-kadang tuh protes kayak, dok jangan lama-lama periksa pasiennya gitu. Terus ya aku sadar emang karena pasiennya banyak, tapi kan juga kadang kita kayak kok aku mau periksa lengkap tapi dibatasin gitu kok. Karena di situ itu kekurangannya. Kalau misalkan kita praktek dokter umum kan enaknya kayak ya udah ini pasien-pasien kita yang ngatur gitu, nggak ada yang protes gitu kan. Jadi terserah kita gitu. Kelebihannya itu sih menurutku. Kalau di rumah sakit juga ya gitu, tergantung juga gitu rekan kerjanya enak atau enggak gitu. Oke.
Kalau boleh tahu nih Sof, sehari kamu buka prakteknya dari jam berapa sampai jam berapa, terus pasien yang ke kamu itu jumlahnya berapa? Rata-rata aja. Oke, ini aku masih baru banget ya. Jadi emang Mm-mm. masih promosi juga masih belum terlalu ini sih, belum terlalu banyak gitu ya. Jadi Oke, oke. dari jam prakteknya sendiri sih dari jam 9 pagi, terus istirahat di jam 12, lanjut lagi jam 4 sampai jam 9 sore. Cuma kan karena di tempat sendiri jadi enak gitu ya. Mm-mm. Nah, karena baru jadi ya sehari 1 sampai 3 pasien aja udah syukur gitu. Soalnya emang Masih dengan baru kondisinya ya. saat ini juga Mm-mm. kan ya masih ini banget sih, Oke, oke. masih Masih sulit. merintis. Iya, masih sulit, masih merintis juga. Jadi ya nggak tahu nih kedepannya gimana, apa mau masih ada mau dilanjutin atau gimana juga masih lihat kondisi situasi lah. Mm-mm. Keren, Sof, keren. Iya, iya. Begitulah hidup Terus, harus berjuang. ya apalagi masa-masa gini makin berat perjuangannya. Iya. Terus ini sebelumnya ya sorry kalau agak lebih sensitif. Ada nggak sih standar nggak sih untuk penghasilan dokter umum gitu? Dan dokter mungkin untuk dokter spesialis juga ada standarnya nggak sih? Kalau boleh tahu mungkin sebut angka atau enggak ya nggak sebutin juga nggak apa-apa. Tapi ada nggak standarnya? Oh, kalau dari rekomendasi ID yang aku sebutin di Yang sebelumnya ya? itu 12 juta, tapi Ya. memang di kenyataannya di bawah itu gitu. Terus ya kalau dokter spesialis ya udah 2 digit, udah makanya itulah kenapa banyak yang pengen jadi dokter spesialis gitu. Dan mereka enak kan tinggal on call gitu, nunggu konsulan dari dokter umum yang jaga IGD gitu. Terus juga pendapatan lebih besar gitu. Dokter, Makanya banyak yang balon-balon menjadi spesialis. iya. Iya. Kalau dokter spesialis apa yang kalau dari segi gaji nih paling tajir, Sof? Paling tajir. Wah, beneran aku nggak tahu sih kalau gaji-gajian tuh sebenarnya paling gede siapa. Oke, Tapi oke. kalau mata itu juga gede loh. Waktu itu aku pernah diceritain kayak kayak diiming-imingin gitu masuk mata. Mm-mm. Ini gajinya gede deh, lulus spesialis sudah bisa langsung beli mobil apa gitu. Tapi aku nggak tahu juga sih, iya atau enggak. Oke. Ya, aku nggak tahu sih paling besar apa. Kalau dokter spesialis jurusan apa yang paling langka? Dokter spesialis yang langka. Ya, yang susah dikit banget di Indonesia cuman berapa orang gitu. Cuma segelintir. Mm-mm. Apa ya? Atau udah rata nih? Cuma segelintir. Kayaknya kalau di daerah-daerah masih tetap kekurangan deh. Belum rata, weh. Kalau di Jawa Kalau di Jawa mah sudah banyak. hampir Tapi rata mungkin semua Jawa yang spesialis. agak ini juga masih kurang kali ya. Kurang tahu sih. Tapi kalau di luar Jawa ya spesialis memang masih kurang. Oke, oke. Terus ini pertanyaan terakhir nih, Sof. Apa yang jadi gini, aku mau cerita dulu, terus ini itu sih mengenai pengambilan keputusan. Jadi misalnya nih, di sebuah rumah sakit, ada ventilator satu biji. Terus lagi dipakai sama pasien A gitu misalnya. Pasien A ini, dia kondisinya hanya bisa bertahan hidup jika dia pakai ventilator ini. Kalau misalnya diambil, dia udah nggak bisa ditolong. Kemudian ada pasien gawat darurat nih datang ke rumah sakit itu dan dia butuh ventilator. Nah, kalau kondisi-kondisi yang ini dinamain kondisi yang
gawat kayak gini nih, harus memilih antara dua pilihan yang sama-sama penting itu, dokter ada ilmunya atau gimana untuk memutuskan hal itu? Iya, biasanya pemutusan apa penentuan keputusan itu ini apa dibicarakan dulu kan ya antar misalkan nih kan biasanya kalau udah kayak gitu lebih dari satu spesialis kan. Jadi mengambil keputusan itu lebih dari satu suara gitu. Kira-kira baiknya apa dilanjutkan atau kalau misalkan memang sudah kondisinya contoh mati batang otak gitu ya. Itu kan sebenarnya sudah meninggal gitu. Tapi memang harus ada pemeriksaannya dulu. Kayak beberapa rangkaian tes untuk menentukan apakah memang sudah mati batang otak atau belum gitu. Kalau udah dinyatakan mati batang otak, maka ya dilepas nggak masalah untuk kepentingan pasien yang lainnya yang kesembuhannya misalkan lebih tinggi gitu, sampai persentase kesembuhannya gitu. Oke. Susah ya jadi dokter ya, penuh Harus dilema. dilihat ya kondisi pasien segala macamnya juga sih. Keren tapi berarti dokter-dokter yang ada ini mereka apa ya, mikirnya itu sampai jauh gitu loh. Ya kan semua juga demi pasien kan. Iya sih ya. Balik lagi. Iya. Sofi, dari segi dokter ada yang mungkin ingin diketahui tentang apoteker? Apa ya? Bentar. Oh ya. Balikin lagi deh pertanyaannya. Kalian ngelihat dokter gimana sih? Pandangan kalian gitu. Aku balikin deh. Oke, aku dulu ya. Kalau aku tuh melihat dokter itu jujur amazed, kayak kagum. Karena dokter itu beban kerjanya itu berat, apalagi kalau yang udah spesialis kayak profesor gitu, dia kan nangani kasus-kasus yang berat. Nah, untuk dia bisa mengambil keputusan itu kan nggak mudah gitu. Dia harus mikir panjang efeknya apa, bla bla bla, jelasin ke keluarga pun itu kan bukan sesuatu yang gampang gitu loh. Nggak semua orang bisa menerima keadaan yang sebenarnya dari pasiennya, misalnya kalau kondisinya buruk. Jadi aku kalau lihat dokter itu tidurnya cuma dikit, terus hidupnya itu ya demi pasien di rumah sakit, terus standby 24 jam, HP nggak pernah mati, jarang liburan, tanggal merah masuk, jadi kayak sih, lebih ke itu kalau aku pribadi. Yanis? Ya, sebenarnya ya kurang lebih sama sih. Tapi mungkin kalau aku kan karena aku kerja di puskesmas ya, jadi lebih banyak interaksi sama dokter umum, nggak ada dokter spesialisnya. Kalau sama dokter umum ya sama kayak di podcast sebelumnya ya, kita menganggap sebagai teman sejawat yang teman profesi lain yang saya setara mungkin ya. Jadi kita saling bertukar untuk tempat saling bertukar ilmu, untuk saling diskusi gitu, tempat kita bertukar ilmu lah intinya. Jadi ya kita anggapnya ya itulah sebagai teman yang baik untuk bertukar ilmu gitu. Karena di tempatku nggak ada dokter spesialisnya sih. Pandangan terhadap dokter spesialis ya mungkin udah lebih tinggi lagi kali ya. Udah dewa gimana ya? Mungkin udah tempat untuk menggali ilmu lebih lagi gitu. Iya. Oke. Ya harapannya sih kita ya long life learning kan. Jadi ya paling ini aja gitu. Paling belajar lah. Iya. Sip. So, ada yang dikepokan lagi, Sofi? Kalau apoteker ada jam malamnya? Ada ya? Ada kan? Nah, itu tergantung sih.
Yang pertama kalau misal tergantung dari tempat kerjanya dulu kan. Kalau dia nggak buka 24 jam ya berarti nggak ada. Kalau kayak di rumah sakitku dulu itu yang kebagian shift malam itu TTK. Jadi apotekernya belum ada yang standby. Nextnya mungkin kalau mau diadakan ya mungkin bisa. Tapi kalau yang setauku sih sekarang itu yang standby kalau malam TTK. Apotekernya belum, tapi standby-nya on call aja. Gitu. Kalau di puskesmas aku nggak tahu. Yanis coba. Ya, udah pasti nggak shift malam nih. Aptekernya cuma satu. Mati kalau shift malam nih. Single fighter dia. Walah. Tapi aku tahu di rumah sakit dekatnya puskesmas itu apotekernya juga ada bagian shift malam sih. Jadi ya tergantung rumah sakitnya juga. Iya, tergantung rumah sakitnya kayaknya. Iya. Ada lagi, Sofi? Udah sih. Yanis, ada yang masih kepo-kepo sesuatu? Sepertinya enggak sih, udah cukup lah. Udah cukup. Ya, kalau aku udah cukup juga sih. Thank you ya, guys, sudah meluangkan waktunya buat Sofi khususnya di Kalimantan. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Cece dan Yani. Iya, hati-hati ya, Sof, di sana jaga kesehatan. Jangan lupa makan, Cie. Perhatian loh aku, Sof. Oke. Ya, siap. Thank you ya guys, sukses buat Sofi, buat kliniknya, prakteknya, buat teman-teman yang nonton, yang mungkin orang Banjarbaru, kalau sakit butuh ke dokter bisa ke prakteknya dokter Sofi, dijamin oke, cie. Makasih loh promosi gratis. Sama-sama. Oke, ya udah. Thank you guys. See you. Ya.